Kondisi proses pembelajaran itu adalah keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dengan kata lain itu, suatu keadaan yang terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengelolaan mental. Kondisi belajar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dialami siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, untuk meningkatkan prestasi belajar yang baik dapat diperhatikan dengan kondisi internal dan eksternal. Macam-macam teori pembelajaran. Teori pembelajaran behavioristik merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dengan respon yang diberikan atas stimulus tersebut. Nah, dalam teori behavioristik ini tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Contohnya yang boleh kita kaitkan dalam materi kondisi proses pembelajaran, yaitu khususnya di masa pandemi COVID ini seperti daring. Nah, perubahan yang dialami setiap siswa pasti berbeda-beda. Ada yang tidak fokus, telat masuk Zoom pembelajaran, banyak yang kurang paham dan dengan materi atau penjelasan yang diberikan oleh dosen. Teori yang kedua, teori pembelajaran konstruktivisme. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivisme memandang subjek aktif menciptakan struktur bahwa dalam proses pembelajaran si pelajar harus mendapatkan pengajaran. Teori belajar kognitif. Teori ini memandang bahwa perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku, menentukan pada gagasan bahwa pada bagian-bagian suatu stimulus situasi berhubungan dengan koneksi seluruh situasi tersebut. Penerapan dari teori kognitif ini: 1. Belajar tidak harus terpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Nah, contohnya juga seperti dosen membagi kelompok dan memberi materi yang akan dibahas oleh kelompok tersebut, yang dimana semua anggota kelompok harus aktif, walaupun berjarak dan hanya melalui chat WA atau Zoom. Yang ketiga itu teori pembelajaran humanistik. Teori ini memandang bahwa belajar menentukan pentingnya isi dari proses belajar yang bersifat elektik, yang bertujuan memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Di mana yang dimaksud itu yang bersifat elektik itu yang artinya memilih yang terbaik dari berbagai sumber, baik itu tentang orang, gaya, ataupun metode. Nah, teori yang terakhir itu teori pembelajaran kontemporer. Teori ini menekankan pada pentingnya sebuah sistem informasi. Inilah yang menentukan proses bagaimana proses belajar akan berlangsung, sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Dalam teori ini, si pelajar harus lebih aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran: 1. Meningkatkan dan mendukung proses belajar bagi siswa, yang dapat diartikan dapat menciptakan suasana kelas atau iklim kelas yang kondusif sehingga tercipta proses pembelajaran dengan suasana yang tenang, dan mendukung proses pembelajaran dengan tata ruangan yang sesuai dengan standar yang diharapkan, agar menciptakan metode yang bervariasi agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam suatu pembelajaran. Maka diciptakanlah pembelajaran yang bervariasi. 2. Proses pembelajaran merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang dimaksud di sini adalah yang dapat diartikan bahwa pembelajaran dilakukan secara sistematik dan ada tujuan yang ingin dicapai.
tidak seperti belajar alamiah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dan dilakukan secara efektif. Ketiga, adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa lain, tutor, media, dan sumber lain. Kondisi belajar merupakan stimuli yang datang dari luar diri mahasiswa. Kondisi ini merupakan masukan yang dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku sebagai akibat dari belajar. Menurut Gartner 1985, tingkah laku hasil belajar diklasifikasikan menjadi 5 macam. A. Keterampilan intelektual. B. Strategi kognitif. C. Informasi verbal. D. Keterampilan motorik. E. Sikap. Dari kondisi proses belajar tersebut, bisa kita simpulkan, kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dalam proses belajar, apabila seseorang tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, maka orang tersebut sebenarnya belum mengalami proses belajar, atau dengan kata lain, ia mengalami kegagalan di dalam proses belajar. Beberapa faktor juga mempengaruhi kondisi belajar eksternal dan internal. Faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama bila ingin tercipta kondisi belajar yang optimal, atau dengan kata lain, ilmu yang didapat atau informasi belajar yang diterima tergantung dari bagaimana kondisi belajarnya. Maka dari itu, kondisi belajar sangat penting dalam suatu aktivitas belajar.